Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Amelia, NIM 2022-143413. Di sini saya akan memaparkan materi kedua, yaitu pengantar bimbingan dan konseling. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi bimbingan dan konseling. Samsu Yusuf mengatakan bahwa bimbingan merupakan proses bantuan konselor kepada individu yang secara berkesinambungan agar mampu memahami potensi diri dan lingkungannya. Secara konsep dasar, bimbingan dan konseling ini memberikan bantuan terhadap siswa secara individu atau bisa juga secara berkelompok. Harapannya adanya bimbingan dan konseling ini agar siswa dapat mengembangkan diri secara mandiri dan berkembang secara optimal. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi dari bimbingan konseling adalah fungsi pemahaman, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Yang keempat, fungsi pengentasan. Kemudian fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, dan yang terakhir yaitu fungsi penyesuaian. Jadi ada 7 fungsi dari bimbingan dan konseling. Kemudian penjelasan dari sasaran bimbingan dan konseling. Sasaran bimbingan dan konseling memiliki dua, yaitu sasaran secara individu dan sasaran secara berkelompok. Secara individu, ranah dalam bimbingan konseling ini perkembangannya yaitu meliputi pengembangan potensi dan kemampuan seorang individu. Dalam bidang pendidikan, yaitu minat bakat siswa tersebut. Adapun bimbingan yang bersifat berkelompok adapun sasaran yang bersifat kelompok yaitu merujuk atau berorientasi pada kelompok secara individu. Misalnya pada pelayanan kesehatan masyarakat yang berfokus terhadap kesehatan seluruh masyarakat sasaran. Kemudian materi selanjutnya yaitu lingkup bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling memiliki 4 lingkup, yaitu yang pertama, perkembangan dan penyesuaian diri, yang berkaitan dengan minat dan kemampuan diri sendiri. Yang kedua yaitu kemampuan dalam pendidikan dan kejurusan, yang berkaitan dengan memilih studi lanjut sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang berkaitan dan menyangkut belajar siswa. Yang keempat ini berkaitan dengan meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan metode-metode. Materi selanjutnya yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menyebutkan 5 dari asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang kedua asas sukarela, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kekinian, dan yang kelima yaitu asas kemandirian. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dilaksanakan berdasarkan hasil pemahaman terhadap peserta didik. Adapun strategi guru kelas dalam penyelenggaraan bimbingan konseling yaitu yang pertama, memadukan materi bimbingan konseling dengan materi pelajaran. Misalnya materi bahasa Indonesia yang digunakan untuk menumbuhkan karakter siswa tersebut. Yang kedua yaitu memilih metode dan media yang sesuai dan mendukung.
Metode yang digunakan yaitu metode yang dapat merangsang pikiran peserta didik dan psikomotorik peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu melaksanakan remedial. Kegiatan remedial ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan masalah yang dihadapi atau mencapai hasil belajar yang optimal. Yang keempat yaitu membangun komunikasi empatik kepada peserta didik. Guru memberikan salam atau mendorong peserta didik untuk ramah dan sapa saat ketika bertemu guru atau dengan orang lain. Yang kelima yaitu memberikan perilaku dan contoh yang baik terhadap peserta didik. Yang keenam memberikan apresiasi dan penguatan terhadap perilaku peserta didik yang secara positif. Contohnya seperti memberikan tepuk tangan dan pujian kepada peserta didik yang mempunyai prestasi yang baik. Yang ketujuh yaitu bekerja sama terhadap berbagai pihak dan mengidentifikasinya. Kegiatan ini dilakukan untuk melalui penyelidikan penyebabnya sebuah masalah. Dan yang terakhir yaitu melakukan alih tangan untuk menyelesaikan masalah peserta didik tersebut. Yang terakhir yaitu materi tentang peranan guru sekolah dasar dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menyebutkan 5 dari peranan guru sekolah dasar dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu mengembangkan iklim kelas yang bebas dari ketegangan dan yang bersesuaian dengan membantu perkembangan siswa. Yang kedua yaitu memberikan pengembangan atau orientasi. Yang ketiga yaitu mempelajari dan menelaah siswa untuk menemukan kekuatan, kelemahan, kebiasaan, dan kesulitan yang dihadapinya. Yang keempat yaitu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi dan pertumbuhan sosial. Dan yang kelima yaitu melaksanakan atau melakukan bimbingan konseling bersifat berkelompok di kelas. Demikian pemaparan dari materi kedua. Saya Suci Amelia, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.